Kemudian mauidhah yang berikutnya kita minta kepada Al-Habib Muhammad Ridha bin Yahya fa'ali falyatafaddal mashkura wa ma'jura sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dhunub. وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد. Para habaib, para asatidah, para kiai, khususan guru kita Da'ilallah Al-Habib Hamid Al-Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Hamid Al-Nagib, dan tamu kita tadi kita dengar pembicaraannya, dan juga Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas, Al-Habib Salim Barakwan, para habaib lain yang mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dengan keberadaan beliau. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan ikatan kita dengan para salihin, para aulia, dan khususnya kepada Habib Ahmad dan para guru-guru beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan semangat kita sebagaimana Allah bukakan semangatnya kepada beliau. Hadirin rahimakumullah, sosok Habib Ahmad yang sedang kita perlukan di zaman sekarang. Karena sosok beliau ini adalah sosok pendobrak. Beliau banyak cerita-cerita yang hebat, yang istimewa. Bangun masjid yang luar biasa, membuka wadah-wadah dakwah. Di antaranya juga adalah pondok pesantren di tempat ini dan tempatnya. Hanya beliau sendiri dengan umur yang Allah berikan batasan, tapi umurnya berkah luar biasa. Kalau kita lihat di penghujungnya luar biasa, tapi kita lihat di awalnya. Yang tentu di awalnya beliau memang kita tahu terlahir dari orang tua yang baik. Masih kecil, masih polos, sudah diberikan masukan-masukan baik, cerita orang-orang soleh, dan ideal Islam yang bagus, Islam yang indah telah dimasukkan ke dalam cara berfikirnya. Beliau melihat keluar. Ternyata ketika beliau dengar cerita fulan, yang didapati oleh beliau, keadaan ini banyak bertolak belakang. Banyak berbeda. Maka nur yang diawali ketika beliau itu masih kecil sudah masuk ada dalam hatinya berontak. Tidak senang kalau melihat keadaan-keadaan yang memang tidak sesuai dengan apa yang beliau ditanamkan di dalam kebaikan Islam. Maka jiwanya terpanggil untuk ikut bagaimana caranya berjuang di dalam perjuangan Islam. Beliau tidak banyak terdengar di dalam dakwah-dakwah beliau, ceramah, mengajar, apa semuanya. Tapi dakwahnya beliau ini adalah dakwah bilhal, dakwah yang langsung praktek. Maka proses perjalanan yang beliau jalankan itu pahit luar biasa. Makanya Allah pilih, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah pilih mereka menjadi para imam yang dapat memberikan petunjuk di jalan Allah. Melihat saja sudah menggetarkan hati. Mendengar ucapannya saja sudah merontokkan kotoran-kotoran. Allah jadikan mereka, Allah pilih mereka. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah masuk dalam cahaya istimewa yang menjadi warisan Nabi Muhammad SAW. Apa resepnya? Sabar.
Prosesnya sabar. Mereka jalankan itu dengan kesabaran. Yang tentu selain kesabaran, sebagaimana juga dikatakan dari Imam Al-Haddad radhiyallahu an, pertama yang Allah berikan keistimewaan di hati seseorang apabila dia ada keinginan. Ini keinginan sesuatu yang paling luar biasa. Keinginan, semangat untuk berbuat, semangat untuk melakukan kebaikan. Maka beliau jalankan semangat dengan penuh kesabaran. Kalau dari cerita beliau luar biasa sampai terdampar. Naik perahu, nggak punya ongkos atau bagaimana. Beliau nyebrang lautan untuk ke daerah-daerah yang jauh. Sampai beliau ikut kepada perahu bawa barang. Sampai di tengah lautan ternyata perahu itu pecah. Beliau seminggu di lautan. Hanya memakai papan bekas pecahan daripada perahu itu. Kebenaran di kantongnya ada odol, makan odol. Subhanallah. Ini yang kayak begini nih mental luar biasa. Terbentuk mental baja. Dari mana? Dari apa yang beliau dapatkan dari luka-luka yang ada dalam hidupnya. Enggak menimbulkan dendam, tapi menimbulkan hal yang positif dari luka itu. Makanya konsep di dalam tarbiyah, dalam pendidikan adalah imshu ilallah urjan wa makasir. Berjalanlah kalian untuk dekat kepada Allah dengan terpincang-pincang dan terpatah-patah. Maka itu proses adalah menentukan siapa seseorang di masa depannya. Anak orang besar kalau tidak berani untuk melalui proses ini, bahkan menikmati kedudukan yang ada pada orang tuanya, menduduki kedudukan yang ada pada fasilitas-fasilitas yang ada, maka tidak akan terbit anaknya menjadi bibit-bibit unggul. Karena tidaklah ayah-ayah mereka mendapatkan itu semua kecuali dengan jerih payah, kecuali dengan pahit. Bahkan mereka tidak pernah kabur dengan proses yang ada di dalam kepahitan itu, tidak pernah mundur. Kecuali kalau mereka sudah mendapatkan isyarah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, sebagaimana tadi kita dengar tujuan kita di sini, dengerin hall ini untuk adanya perubahan. Kita inginkan perubahan. Satu orang seperti beliau bisa membawa luar biasa warna yang istimewa di dalam kehidupan dunia di Nusantara ini. Maka mudah-mudahan anak-anak beliau, santri-santri semuanya ini akan membawa perubahan yang istimewa. Tapi yang terpenting adalah jangan kita pernah takut dengan ujian-ujian yang ada. Rasakan manisnya di dalam pahitnya ujian itu. Terus gempur, terus bertempur. Jangan, dan orang-orang tua santri, ingat juga ketika meletakkan anak-anaknya di pondok pesantren, maka titipkan sepenuhnya kepada guru yang ahli di dalam membentuk kepribadian mereka. Jangan ikut-ikut campur. Apalagi apabila pola kita, pemikiran kita nggak sampai ke situ. Nggak sampai ketika anaknya disuruh dengan pendidikan-pendidikan yang memang ada khidmah dan lain-lainnya. Jangan memakai ukuran daripada cara orang-orang tua santri yang jauh dengan pemahaman-pemahaman tarbiyah, yang jauh dengan pemahaman-pemahaman pendidikan. Akhirnya anaknya nggak jadi. Akhirnya belajar tapi tujuannya dunia. Belajar tapi yang dipikirkan bagaimana caranya dapat dunia. Padahal yang diajak, yang diarahkan adalah untuk mencetak mereka menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Inilah pendidikan Ibrahim bin Adham, seorang anak pangeran, seorang pangeran, anak daripada raja yang hidup fasilitas luar biasa di dalam istana. Beliau keluar dari istana, merantau, terus belajar dengan guru-guru yang mendidik beliau sampai beliau mendapatkan kenikmatan, kelezatan dekat kepada Allah ketika hatinya sudah kosong daripada dunia. Dan ini Abi Ahmad. Ini dakwahnya beliau terlihat praktek seperti itu. Dapat duit sekantong, jalan dari sini ke Jawa, terus pulang habis. Banyak lagi cerita-cerita lain. Ya, tadi kendaraannya, mobilnya dan lain-lainnya. Dalam pribadinya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi karena memang semangat besar ini membuang
cinta di dalam dunia, di dalam hatinya, sehingga yang ada dalam hatinya kesempatan bagaimana cara dekat kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan-kebaikan pada kita. Allah bukakan semangat-semangat besar yang Allah masukkan dalam hati kita cahaya untuk bisa menyambung kepada mereka, untuk dapat menggembirakan mereka, menggembirakan para wali, menggembirakan para salihin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan semangat kita sebagaimana semangat yang ada pada mereka birahmatika arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.